mepeh di Pandai Kertasari, bagus, mantap, macam-macam berwarna. Apa lagi nih yang berwarna? Oke, sebaiknya saya bantu ya. Mungkin maksudnya segala pekerjaan yang dikerjakan di penempaan Pandai Besi Utara bisa membuat apapun beragam alat pertanian. Kira-kira begitu kan Pak maksudnya? Bagus, macam-macam berwarna. Berwarna deh baik si Bapak. Ya sudahlah, gak apa-apa. Oke, makasih Pak sudah support channel saya. Sebaiknya saya mulai aja deh. Assalamualaikum teman-teman saudara-saudari yang hadirin sedang ada di dalam dan hadir out yang sedang di luar. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, saya doakan Anda saudara semua semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Iron Tempa. Di video kali ini saya telah merangkum cerita keseharian aktivitas kerja yang dikemas ringkas dan telah lulus sensor di penempaan Pandai Besi Utara Majalengka. Langsung saja diputar videonya. A1, 1, 1, 1. And 2, 2, 2, 2. And 3, 3, 3, 3. And check, check, check. This one. Saat saya mulai mengawali aktivitas di pagi hari, saya mau pergi untuk ngadon atau membeli arang, yang pada dasarnya itu adalah bahan bakar pokok untuk semua para penempah. Yang jaraknya tak jauh karena ada di desa tetangga. Aduh, desa tetangga teh jauh apa dekat ya? Dekat aja deh, takut kelamaan kalau jauh mah. Tuh kan dekat. Setelah saya sampai di tempat pembuatan kenteng atau yang biasa disebut jebor, ini terdapat seorang penguras ampas kayu bakar yang bernama Pak Wawan alias Pak Anyir. Sedang saya cari-cari dan ternyata beliau tidak ada di tempatnya. Di mana ini orang? Tiba-tiba grok di depan saya. Ini dia orangnya. Beliau adalah seorang penjual arang yang sudah jadi langganan saya. Transaksi jual beli arang selesai, lalu saya kembali pulang. Dan ketika saya sampai di tempat kerja, kemudian saya langsung mencacak bahan kayu bakar untuk menyalakan tungku pembakaran. Saat saya mengerjakan aktivitas, tiba-tiba ada seorang konsumen datang yang tak lain dan tak diduga-duga, dia adalah teman saya sendiri. Ya, ini dia orangnya. Beliau adalah seorang petani muda yang lumayan sukses dan dia hendak memperbaiki pacul atau cangkul yang sudah tak enak untuk dipakai karena mungkin sudah lama tak dimandikan ke Pandai Besi. Inilah dia, Kang Anton. Beliau berkonsultasi bahwa cangkul yang ia gunakan sudah terasa lengket dan lemer, jadi dia berniat untuk memotong cangkulnya. Kemudian saya mulai bekerja dengan menuruti kemauan yang Kang Anton inginkan, dengan cara memotong sedikit bagian depan cangkul, agar cangkulnya nanti ketika digunakan bisa lebih keras dan tidak ngenyoy alias lentur lagi. Sebelum memotong, saya pakai dulu kacamata dan penutup telinga. Jagalah keseptian agar tetap selamat dalam bekerja. Selanjutnya saya mulai membakar cangkul Kang Anton ke dalam tungku yang sudah menyala agar empuk ketika mata cangkul dipipihkan oleh karyawan tetap saya. Akan saya bangunkan dia karyawan tetap setelah beberapa hari beristirahat dan dia merasa semangat untuk kerja dan memukul cangkul Kang Anton. Coba saya mau cek pemanasannya. Waduh, semangat banget ya sekarang. Sangat beda dan nyerak cak.
Ketika cangkul sudah siap untuk ditempa dan warna cangkul memerah, sebaiknya walaupun itu matang, janganlah sekali-kali dicoba untuk dicicipi dengan cara melamot alias menjilat, karena teman saya yang akan menjilatnya. Jilatan alias pukulan yang mesin pemalu lakukan pada cangkul ini fungsinya untuk melepaskan kerak atau karat yang menempel pada cangkul ini, agar cangkul saat dipakai nanti bisa lebih licin dan tidak lengket lagi. Setelah dipukul menggunakan mesin pemalu, kemudian saya ratakan dengan pukulan manual agar cangkul terlihat lebih rapih dan rata, tidak banyak berenjal-berenjul. Setelah dirapihkan, kalian bisa lihat oke, cukup. Inilah dia hasilnya. Setelah itu, saya gesek cangkul dengan mesin gerinda agar sekitar pinggir cangkul bisa lebih rapih dan terlihat seperti baru lagi. Dan selain itu, pinggir cangkul tidak begitu tipis dan tajam, karena yang saya takutkan nantinya kalau tidak digesek dengan gerinda ketika dipakai Kang Anton, takut melukai kokod Kang Anton. Duh, gimana sih? Kokod lagi. Kaki dong, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di tahapan ini saya kasih yang namanya kembang sereh atau semacam penglicin cangkul, supaya tanah di sawah tidak nempel dan naplok terus di cangkul. Kembang sereh atau penglicin cangkul ini ada beberapa macam. Bahan dan prosesnya pun berbeda. Di sini yang saya punya sekarang hanya ada kawat las, jadi saya tidak bisa menunjukkannya. Bagi saya dengan kawat las pun sudah cukup. Ya, karena yang lain memang tidak saya gunakan. Oke, tapi saya akan kasih tahu apa saja penglicin yang dibuat oleh para pandai besi di luaran sana. Selain kawat las yang dipakai oleh saya, di antaranya ada yang pakai baja kewali, ada yang pakai tembaga, ada yang dikasih bentolan, ada yang polos, tetapi ada yang paling licin lagi, yaitu tidak dipakai sama sekali. Sudahlah, ngacok terus. Di sini saya sedang membuat kancing penahan pasak atau pancuh cangkul yang dibuat dari bahan pelat besi biasa. Dan di sini walaupun kecil, manfaatnya adalah agar gagang cangkul tidak mudah lepas atau locot. Tapi ini khusus untuk cangkul buatan pandai-pandai pada umumnya, karena kalau cangkul pabrikan atau cangkul emerald tak perlu memakai ini. Nah, ini saya coba dulu ya. Bagus, sip, masuk. Sebelum saya memasangkan gagang cangkul, saya akan sepuh dulu cangkul Kang Anton, agar besi pada cangkul bisa lebih keras dan tahan benturan ketika terkena batu nantinya. Sambil apa saya menunggu pembakaran cangkul, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Saya mau minum susu jahe dulu. Susu Jan Herang. Waktunya penyepuhan. Saya rapihkan dulu sedikit, langsung masukkan ke air, lalu rapihkan sedikit lagi, dan beres. Selesai. Inilah teknik penyepuhan saya. Saya akan terapkan gagangnya. Kebetulan di sini Kang Anton tak lupa juga membawa gagangnya. Jadi sekalian saja saya pasang. Begini cara pasangnya. Ya, masukkan gagangnya dan kancing yang tadi saya buat. Dan saya akan membuat pasak atau pancir dengan menggunakan kayu, dan beginilah kira-kira. Awas, hati-hati ketika membuat ini, jangan lalawora atau gegabah karena takut kena tangan. Ya, kalau untuk yang udah profesional sih nggak apa-apa, cekok-cekok saja. Nah, langsung saya coba dulu. Mungkin masih kurang sedikit lagi.
Nah, langsung kita pasang saja pasaknya. Dan kemudian saya ganden atau pukul agar pasak tersebut bisa terpasang dengan baik dan gagang cangkul tidak mudah locot atau lepas. Nah, sepertinya ini sudah menancap dengan baik. Kemudian langsung saya potong menggunakan gergaji belakangnya dan atasnya. Nah, mungkin di wadah gagang ada yang masih agak, itu akan saya isi dengan potongan kayu yang lagi saya buat. Kita masukin begini, dan yang satunya ya beginilah kira-kira. Langsung saya potong lagi dan selesai. Ada, ternyata ini video saya menipu saya. Kirain sudah selesai, ternyata masih ada yang berlobang nih di wadah gagang cangkulnya. Waduh, nggak bener nih. Gimana sih bikin video nipu saya? Nah, ini nih baru selesai ya, mantap barangnya. Langsung saya suruh Kang Anton untuk mencobanya di tanah depan workshop saya. Nah, itu orangnya lagi duduk. Sok Kang, kadinya baetah, sok. Nah, di situ aja tuh. Coba tanah itu aja. Ada batunya enggak? Ntar kalau ada batunya, mumpung masih di pandai besi saya perbaiki. Udah kena batu, oi. Tapi gak apa-apa, lanjutin aja. Ntar kalau sudah selesai dicoba, kita lihat. Nah, ini cangkulnya. Walaupun kena batu, tetap masih utuh mata cangkulnya, tidak apa-apa. Dan Kang Anton pun merasa puas dengan pelayanan dan servis cangkulnya. Dan dia bahagia sambil bilang, Mantap. karena bahagia, dia langsung tertawa. Dan perbaikan cangkul pun selesai. Kang Anton pun mau ngetes langsung di sawahnya dan pulang. Duit dapet, konten dapat. Makasih Kang Anton, sudah mau jadi pelanggan tetap saya. Semoga selamat dalam cangkul mencangkul. Mohon maaf apabila ada salah dalam berucap. Terima kasih, subscribe ya, share dan lonceng notifikasinya, karena itu gratis. Satu lagi, kalau mau lebih enak dalam mencangkul, pakai ini dan nyuruh orang. Aduh, saya penasaran gimana kesan tukang arang ya. Coba lagi aja saya mau tanya, gimana pendapatnya sekarang? Gimana Pak kesannya? Pandai Besi Utara 2 tilu Pepe, di pandai Kertasari bagus. Siap macam-macam berwarna. Aduh, masih tetap gitu aja dari tadi. Udah 3 kali nih, masih gitu aja. Udahlah, nges.